Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sudah siap belajar ya? Sebelum mulai belajar, jangan lupa baca doa dulu. Kalau sudah baca doa, silakan siapkan alat tulisnya. Nanti sambil ibu menjelaskan, kalian harus sambil mencatat ya. Dulu ketika di kelas awal, kalian kan sudah belajar kalau makhluk hidup itu dibagi menjadi 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Pasti beda dong ya sama makhluk tak hidup. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Kayak kamu aja, kamu kan bernapas nih, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Terus tumbuhan bagaimana? Tumbuhan juga memerlukan udara, cuma kebalik sama kita. Kalau tumbuhan menghirupnya karbon dioksida dan mengeluarkannya oksigen. Jadi nanti kalau kita kan lewat hidung nih, kalau tumbuhan lewat daun. Nah, ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Kayak kamu aja contohnya, setiap hari kan makan ya. Hewan juga begitu, mayoritas sebagian besar hewan tiap hari makan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga makan, tapi cara makannya beda sama kita. Tumbuhan makannya lewat akar. Kalau misalkan mama kamu di rumah suka merawat tanaman, tiap pagi dan sore hari mama kamu menyiram tanaman kamu dan setiap beberapa hari sekali dikasih pupuk. Itu berarti mama kamu lagi ngasih makanan ke tanaman kalian di rumah. Nah, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Kalau bergerak sepertinya sudah jelas deh ya. Kalau untuk manusia dan hewan kan kita bisa berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Kalau untuk tanaman bagaimana? Nah, kalau untuk tanaman atau tumbuhan deh, bergeraknya contohnya kayak akarnya aja. Akarnya itu akan selalu bergerak ke dalam tanah untuk mencari sumber makanan. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya tumbuh dan berkembang. Coba kamu bandingkan foto kamu ketika masih bayi sama yang sekarang, kan sudah berbeda kan? Contohnya aja, dulu ketika masih bayi tinggi kamu paling hanya sebetis orang tua. Kalau sekarang mungkin sudah sama tingginya sama mama kamu, sama orang tua kamu, atau mungkin bahkan ada yang lebih tingginya sama mama daripada mama kamu ya. Ciri selanjutnya adalah berkembang biak. Contoh pada manusia. Manusia itu cara berkembang biaknya dengan melahirkan. Seperti kita nih, kita kan dilahirkan sama orang tua kita ya. Hewan pun begitu, ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang bertelur dan melahirkan, ada juga yang berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Nanti akan ibu jelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya. Untuk hari ini kita bahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya ada peka terhadap rangsang. Contohnya ketika kamu tangannya kena api, otomatis tangan kamu langsung kamu tarik ya untuk menghindari rasa panas. Atau kalau pada tumbuhan, contohnya ketika kamu menyentuh daun putri malu itu akan otomatis menguncup. Itu karena dia peka terhadap sentuhan dari kamu. Untuk ciri makhluk hidup selanjutnya menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya sama kita nih manusia. Ketika kita pergi ke tempat yang dingin, karena kita kedinginan, kita kan otomatis pakai yang baju yang tebal supaya badan kita hangat. Begitu juga sebaliknya, kalau kita pergi ke tempat yang panas, itu kita cenderung pakai baju yang tipis supaya tidak kegerahan. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Yuk coba dibaca dulu, berkembang biak itu apa sih? Seperti tadi sudah ibu sampaikan ya, makhluk hidup itu bisa berkembang biak dengan beberapa cara, melahirkan, bertelur, bahkan ada yang sampai membelah diri. Kalau untuk tumbuhan sendiri dapat berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara kawin ataupun tidak kawin. Kalau yang kawin itu melibatkan 2 induk, yang jantan dan betina. Kalau bunga yang jantan ditandai dengan adanya kepala sari yang bisa menghasilkan benang sari. Lalu untuk yang betina ditandai dengan adanya putik di bunganya. Benang sari dan putik itu nanti berguna untuk terjadinya penyerbukan pada tumbuhan. Nanti kalau sudah terjadi penyerbukan, selanjutnya terjadi pembuahan. Dan ada juga di dalam satu bunga yang ada 2 sel kelaminnya, jadi dia punya putik dan benang sari, itu namanya bunga sempurna. Mbak nih,
kamu perhatikan dulu bagian-bagian bunga. Di situ pertama ada mahkota bunga. Mahkota bunga itu biasanya berwarna cerah yang fungsinya untuk menarik perhatian serangga supaya serangga itu mau mampir hinggap di bunga tersebut. Jadi nanti membantu untuk penyerbukannya. Selanjutnya ada putik. Tadi udah dijelaskan ya, putik itu alat perkembangbiakan betina. Lalu ada kelopak bunga. Kelopak bunga yang di bawah itu gunanya untuk melindungi bunga saat keadaannya masih kuncup, masih menutup. Selanjutnya ada kepala sari. Kepala sari ini gunanya untuk menghasilkan benang sari. Benang sari itu adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah, kalau sudah ada serbuk sari dan putik, berarti sudah bisa melakukan penyerbukan. Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya benang sari di kepala putik. Setelah penyerbukan berhasil, nanti akan ada pembuahan. Pembuahan yaitu meleburnya serbuk sari di bakal biji. Jadi nanti kalau sudah penyerbukan berhasil dan pembuahan berhasil, akan menciptakan bakal biji. Nah, bisa kalian perhatikan di situ ya prosesnya. Serbuk sari jatuh di kepala putik, masuk ke bakal biji, nanti menghasilkan biji. Bijinya itu nanti ada yang ada di dalam buah. Ketika buahnya, misalkan mangga, buahnya kamu makan, bijinya kamu tanam, akan jadi tanaman baru. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini jadi tidak perlu ada dua tumbuhan, dia sudah bisa menghasilkan tumbuhan yang baru. Jadi cuman perlu satu tumbuhan aja. Jadi kalau perkembangbiakan vegetatif dibagi dua cara. Ada yang secara alami, ada juga perkembangbiakan vegetatif yang buatan. Kalau yang alami tanpa bantuan manusia, kalau yang buatan dengan bantuan manusia. Kita bahas yang perkembangbiakan vegetatif alami dulu ya. Oke, yang pertama ada rizoma. Rizoma ini contoh tanamannya seperti jahe, kunyit, atau bahan bumbu masakan yang ada di dapur mama kamu nih. Itu berkembang biaknya dengan rizoma atau nama lainnya akar tinggal. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis itu adalah tumpukan daun tipis yang bertumpuk dan berlapis-lapis. Contohnya pada bawang merah. Kalau kamu belah bawang merah, kan kelihatan nih ada lapisan-lapisannya nih, bertumpuk-tumpuk seperti itu ya. Seperti bawang bombay juga sama, itu namanya umbi lapis. Umbi batang. Umbi batang adalah umbi atau cadangan makanan yang adanya di batang tumbuhan. Contohnya pada ubi dan kentang. Selanjutnya ada umbi akar. Kalau umbi akar ini jadi cadangan makanannya disimpan pada bagian akar tanaman. Contohnya itu pada singkong atau wortel. Oke, lanjut. Lalu ada tunas. Tunas adalah bakal tanaman baru yang muncul di sekitar tanaman induknya. Contohnya pada tanaman tebu atau pisang. Pada tanaman pisang yang sudah siap panen, biasanya di sekitar pohonnya nanti akan muncul tunas tanaman pisang yang baru. Nah, kalau pada tanaman tebu, itu tunasnya biasanya kita sebut dengan nama rebung. Bisa dimasak juga jadi sayur ya. Untuk tunas adventif sama kayak tunas tadi, cuman bedanya kalau tunas adventif itu bakal tanamannya tumbuhnya di bagian tubuh si induknya. Contohnya kayak cucur bebek. Cucur bebek itu tumbuh tunasnya di bagian daun atau cemara. Cemara tumbuhnya di bagian akarnya. Untuk stolon, stolon adalah tanaman yang batangnya tumbuh merambat di atas permukaan tanah. Contohnya pada stroberi. Pada stroberi, tumbuhan stroberi antara pot satu dengan pot yang lainnya batangnya saling menyambung nih. Selanjutnya spora. Spora bisa kita temui pada tumbuhan paku. Contohnya pakis dan suplir. Ada juga di lumut. Nah, ini contoh gambar tanaman yang berkembang biak dengan spora. Oke, lanjut ya tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa sih itu? Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin dengan bantuan manusia yang gunanya untuk memperbanyak tanaman, dan biasanya dipilih nih tanaman-tanaman yang mempunyai sifat unggul. Jadi dalam perkembangbiakan vegetatif buatan ada beberapa cara seperti mencangkok, stek, merunduk, menempel, dan menyambung. Kita bahas dari yang pertama ya, mencangkok. Mencangkok berguna untuk mendapatkan sifat unggul dari tanaman induk yang kita inginkan. Jadi misalkan gini, ketika kamu sedang
berkunjung ke rumah nenek. Di rumah nenek ada pohon mangga yang buahnya besar dan manis. Kamu kan ingin ya punya tanaman mangga di rumah yang buahnya seperti di rumah nenek. Nah, tapi kalau nungguin dari biji, nanam dulu dari biji, itu kan butuh waktu bertahun-tahun, lama sekali. Kalau dengan mencangkok bisa hanya 1-2 tahun sudah berbuah. Caranya nih, kita sambil lihat ya langkah-langkah mencangkok. Yang pertama, kita kuliti dulu. Di situ kita sayat melingkar batang yang mau kita ambil buat dicangkok. Setelah itu kita hilangkan kambium dan lendirnya dengan pisau, lalu dikeringkan. Nah, bekas sayatan tadi kita tutup dengan tanah dan pupuk. Setelah itu lapisi dengan plastik yang berlubang. Nah, dirawat, disiram setiap hari sampai nanti keluar akar-akar kecil dari plastik itu. Setelah cangkokannya mengeluarkan akar, baru kita pindahkan ke media tanam, ke tanah. Stek, yang biasanya di stek singkong. Jika tanaman singkong sudah umbinya sudah dipanen, bekas batang yang tadi bisa kita tancapkan lagi untuk mendapatkan umbi singkong yang baru. Nah, untuk merunduk yang bisa dipakai dengan cara merunduk adalah tanaman yang batangnya tidak berkayu atau berbatang lentur. Contohnya seperti mawar. Sambil kita lihat ya prosesnya. Jadi batangnya itu kita tumpuk dengan tanah. Ketika nanti sudah keluar akar-akar dari batang yang ditimbun dengan tanah, bisa kita potong dari tanaman induknya dan akan menciptakan tanaman yang baru. Selanjutnya okulasi. Di okulasi ini melibatkan 2 tanaman nih, gunanya untuk mendapatkan sifat unggul dari tanaman pertama. Jadi caranya mata tunas dari tumbuhan pertama kita tempelkan ke tumbuhan yang kedua, jadi nanti tumbuhan yang kedua punya sifat yang sama dengan tumbuhan yang pertama. Selanjutnya untuk menyambung kurang lebih sama seperti menempel tadi, hanya saja kamu bisa lihat prosesnya di situ. Batang yang atas dengan batang yang bawah itu berasal dari 2 pohon yang berbeda. Jadi disambung dengan cara yang seperti tadi ya, yang ini yang digambar. Syaratnya pohon yang disambung itu harus mempunyai diameter atau besar lingkar batang yang sama. Tujuannya sama, untuk memperoleh sifat unggul dari tanaman yang pertama. Oke, sekian materi pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.